akhirnya karena pusing dan dalam hati itu ada kebimbangan, maka bisa jatuh kepada syirik kita. Nah, untuk itu biar kita pikirannya tidak kemana-mana, tidak kosong, tidak muncul pikiran-pikiran seperti itu, sibukkan diri dengan nonton. Ada info menarik ini ya, ada ilmu baru, dan ini ilmu dibenarkan. Iya, ilmu apa itu? Ini dia. Dengan menonton kita akan terhindar dari syirik. Percaya nggak? Kita nonton film. Tapi film yang dibenarkan ya. Kita nonton film itu bisa terhindar dari syirik. Percaya? Iyalah, harus percaya. Jadi siapapun dia itu, kalau misalnya tingkat derajatnya itu sudah tinggi, jadi orang itu semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi juga ujian keimanannya, keyakinannya ya. Jadi dahulu di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Masya Allah, beliau ketika sedang tawajuh, zikir tawajuh dengan wiridan beliau, tiba-tiba ada cahaya yang memenuhi ufuk timur dan ufuk barat. Cahaya putih memenuhi semua apa yang ada di barat dan apa yang ada di timur, penuh. Lantas dari cahaya putih itu keluar suara, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah mencapai derajat yakin yang sangat tinggi. Maka pada hari ini engkau saya bebaskan dari tanggungan syariat, yaitu sholat. Jadi engkau nggak usah sholat lagi." Nah, maka seketika itu sama Syekh Abdul Qadir dibacain ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung seketika itu cahaya putih berubah menjadi asap yang hitam. Syekh Abdul Qadir berlindung dari setan. Dan rupanya memang itu adalah perwujudan dari iblis. Nah, maka sama si iblis tadi yang tadinya menyerupai cahaya putih itu, akhirnya apa yang dikatakan sama Syekh Abdul Qadir? Kata si iblis begini, "Wahai Abdul Qadir, mulai saat ini tidak ada lagi yang bisa mencelakakan kamu. Mulai saat ini tidak ada lagi yang bisa menggelincirkan keimananmu. Karena asal kau tahu, sebelum kamu itu ada 70 orang wali yang saya jebak seperti ini. Tapi 70 orang wali itu tidak ada yang lolos. Semuanya tertipu." Masya Allah, itu wali Allah itu 70 orang, tapi tertipu. Tertipu dengan apa yang dikatakan si iblis, bahwa kalian gak usah sholat. Rasulullah saja, pemimpin jin dan manusia, pemimpin dunia akhirat, sampai meninggal beliau masih jaga sholat. Gak ada Allah turunkan firman kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gak usah sholat." Gak ada kan? Kok bisa-bisanya wali Allah pula, wali Allah, kemudian tiba-tiba datang firman Allah seperti itu? Mungkin ilham dari malaikat, ilham dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan, kamu gak usah sholat. Itu gak bakal ada seperti itu. Siapapun tertaklif, siapapun tertuntut untuk menjaga sholat, siapapun dia. Nah, jadi
Orang semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi derajatnya, itu ujiannya semakin besar. Contohnya tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih. Nah, kalau kita di zaman kita sekarang ini, misalnya kita nih sedang berada di posisi lagi tawajuhnya beramal, lagi sungguh-sungguh beramal, kok tiba-tiba datang pemikiran-pemikiran menghantui kita, pemikiran-pemikiran yang dapat menjerumuskan kita kepada syirik. Seperti begini, Allah itu di mana? Itu kalau kita misalnya lagi di tempat sunyi, kita cuma sendiri, nggak lagi buat apa-apa, lagi merenung, itu bisikan-bisikan seperti itu pasti datang. Allah itu di mana ya? Sekarang itu Allah di mana ya? Allah itu seperti apa ya? Nah, itu kalau kita ikutin bisikan seperti itu bisa jatuh ke syirik kita. Itu bakal pusing kita memikirkan Allah itu di mana, Allah itu seperti apa. Akhirnya karena pusing dan dalam hati itu ada kebimbangan, maka bisa jatuh kepada syirik kita. Nah, untuk itu biar kita pikirannya tidak kemana-mana, tidak kosong, tidak muncul pikiran-pikiran seperti itu, sibukkan diri dengan nonton. Jadi nonton itu, kalau kita nonton itu mustahil kita bakal pikirannya itu kemana-mana, itu mustahil. Itu kalau nontonnya yang seru nih. Nah, akhirnya pemikiran-pemikiran yang dapat membuat kita syirik itu nggak terpikirkan oleh kita. Iya nggak? Nah, makanya di situ menonton dapat mencegah kita dari syirik. Nah, jadi itu maksudnya. Oke. Ya kalau misalnya kita sanggup untuk zikir kemudian pikiran kita nggak bakal terganggu, ya monggo zikir. Tapi nggak ada alternatif lain. Pokoknya jalan satu-satunya cuma nonton. Tok. Ya sudah, nonton saja, nggak apa-apa. Oke. Ya, begitu maksudnya. Jangan pernah bosan-bosan untuk kunjungi terus channel ini. Di like, di komen, dan subscribe. Dan yang terpenting, biar kita nggak jadi orang yang pelit, nggak dapat ilmu sendiri, di share ke kawan-kawan kita, ke saudara-saudara kita, ke siapa saja, di share. Oke. Nah, ya mungkin itu dulu ya dari saya. Kalau ada kesalahan-kesalahan ya saya mohon maaf, dan monggo silahkan untuk dikoreksi di komentar. Oke, Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.